Smartphone 5G cuma 1 jutaan aja. Buset, ini Itel apa nggak jual rugi ya? Dijual mulai dari 1,5 jutaan aja, udah pakai chipset SoC Dimensity 6080, gila nggak? Udah gitu nggak cuma sekedar 5G doang, tapi spek yang dikasih tuh ini harusnya untuk kelas mid-range, tapi ini untuk entry level. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kok bisa dijual murah? Oke, sebelum lanjut, mari kita mulai unboxingnya terlebih dahulu. Boxnya ada tulisan P55 serta 5G di bagian atas. Ada gambar unit device serta beberapa spek di bagian bawah. Di sisi kanan ada 12 bulan garansi dan free protective cover. Sisi kiri cuma ada P55 5G power, terus sisi atas ada keterangan produk, IMEI dan warna Galaxy Blue. Sedangkan di bagian belakang ada spesifikasi lengkapnya, namun yang di highlight ada large memory, 18 watt fast charge, 50 megapiksel AI primary camera, 90Hz 6,6 inch display dan Dimensity 6080 6 nanometer. Oke, kita buka dulu. Di dalamnya langsung ada unitnya yang masih cover wrapping. Di bawahnya ada panduan pengguna serta kartu garansi, protective case transparan, power adapter 18 watt, kabel data USB Type-C, dan terakhir nggak ketinggalan sebuah pin ejector SIM card. Kita beresin sebentar. Ini dia Itel P55. Dari backcase-nya ternyata cakep ya untuk yang warna Galaxy Blue ini. Cukup solid juga untuk backcase-nya. Ada semacam corak garis-garis vertikal berfinishing matte, jadi nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Ada tulisan power di bagian bawah, terus desain kameranya dibingkai dengan lapisan glossy, tulisan 50 megapiksel EE Super Cam. Di sini bisa kita lihat kalau setupnya pakai dual kamera dengan dilengkapi LED flash. Di sisi framenya punya finishing yang sama, matte juga. Sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume, di atas polos saja. Sisi kiri ada SIM tray untuk dual SIM card dan memori eksternal. Sedangkan sisi bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan masih disediakan port audio jack. Nyalain dulu ya. Tampilan pertamanya cukup sederhana, nggak terlalu banyak aplikasi yang terinstall. Ada beberapa aplikasi namun masih bisa di-uninstall, jadi masih oke lah. Masuk ke setting, bisa kita lihat kalau ini menggunakan Android 13, RAM-nya 16 GB dengan memori Fusion up to 6 GB dan ROM 128 GB. Dimana di sini saya cek memori storage-nya sudah kepake sekitar 18 GB-an. Ya masih sisa banyak banget. Itu pun kalau kurang masih bisa kamu tambahin memori eksternal kok. Lanjut di hands-on-nya. Layarnya ini berukuran 6,6 inch SD display dengan refresh rate 90 Hz. Layar water drop notch-nya ini memang terlihat sebagai smartphone entry level. Jadi cukup wajar ya, toh kamu masih bisa scrolling sosmed atau berita dengan smooth karena 90 Hz-nya. Tampilan warnanya terbilang cukup oke, ya standar lah untuk kelas 1 jutaan. Touchscreen-nya sendiri masih terasa oke, responnya masih bagus tapi nggak bagus banget. Dalam paket pembeliannya juga sudah dipasangkan anti gores, serta case transparannya tadi bikin handheldnya sih lebih nyaman daripada nggak pakai sama sekali. Secara overall, body dan desain untuk sebuah smartphone dengan harga normal Rp1.799.000, Itel P55 ini cukup oke. Nggak terkesan murah banget. Oke, next ke bagian performa. Seperti yang saya mention di awal tadi, performanya menggunakan SoC MediaTek Dimensity 6080 5G octa-core up to 2,4 GHz plus RAM dan storage yang gede. Belum lagi baterainya juga gede loh, 5000 mAh yang menurut saya juga sudah cukup banget untuk smartphone di kelasnya. Baterainya saya tes menggunakan PCMark Battery Life bisa bertahan hingga 16 jam lebih. Selain itu prosesornya kami tes menggunakan Antutu Benchmark 10 Lite bisa dapat skor 400 ribuan. Storage testnya pun juga dapat skor yang tinggi loh, jadi bukan eMMC ya. Untuk sebuah smartphone 1 juta sih ini gile banget. Untuk main game pun juga masih nyaman banget. Kayak main game Mobile Legends gini bisa dapat settingan super ultra mentok kanan. Walaupun kalau saran saya mendingan di high saja semua, itu pun juga sudah cukup. Dalam pengetesan dengan settingan high, saya nggak mengalami kendala lag. Masih playable banget, gambar animasinya mampu tercapture dengan baik. Ketika war pun juga nggak nge-lag. Temperatur smartphone juga nggak naik dengan signifikan, masih dalam batas wajar. Dalam 30 menit bermain, baterainya cuma berkurang 5% aja, yang terbilang itu ngirit banget. Kalau PUBG gimana mas? Nah, saran saya sih kurang cocok karena smartphone ini cuma punya virtual gyro sensor. Suara single speakernya pun kualitas smartphone 1 jutaan lah, terbilang standar.
tinggal ke kameranya nih. Gimana? Setupnya sendiri dual kamera 50 megapiksel untuk kamera belakang dan untuk kamera depannya 8 megapiksel. Kualitasnya sih so-so ya, cukup oke untuk smartphone di kelasnya. SDR-nya juga mampu menghandle backlight walaupun memang kelas 1 jutaan. Warnanya tuh cenderung ke cool sedikit, jadi ketika mau kamu posting di sosial media juga sudah oke. Untuk kamera depan 8 megapiksel menurut saya sih juga sudah oke. Ngehandle backlight pun juga sudah bagus. Terus untuk mode portraitnya juga disediakan banyak opsi tuh. Sedangkan di video sebenarnya bisa merekam hingga 2K 30 fps baik kamera depan maupun kamera belakang. Gila kan? Mana ada coba HP 1 jutaan yang bisa record 2K. Rata-rata mah sekarang di Full HD. Kualitas perekamannya sih sudah bagus untuk detailnya, tapi untuk stabilisasinya sih nggak bagus ya. Karena memang smartphone ini nggak dilengkapi OIS ataupun AIS. Oke, kesimpulan dari unboxing dan sekilas nyobain itel P55 sih cukup membuat saya tertarik. Impresi awal saya sih, smartphone ini tuh menarik banget apalagi untuk kelas 1 jutaan. Dari segi performa sudah mumpuni banget buat main game. Terbukti tadi ketika main game bisa settingan ke mentok rata kanan. Belum juga baterainya tuh 5000 mAh, konsumsi dayanya terbilang irit. Itu juga karena layarnya yang cuman HD. Namun walaupun cuman SD tapi dikasih refresh rate 90 Hz. Jadi kalau mau scrolling sosial media masih smooth lah. Kamera depan maupun kamera belakangnya pun juga terbilang oke. Jadi menurut saya untuk sebuah smartphone di harga 1.799.000 masih worth to buy lah. Apalagi kalau kamu mau pakai smartphone ini untuk main game tipis-tipis kayak Mobile Legends tadi atau dipakai untuk sosial media masih bisa banget. Kalau mau beli, link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Jadi kenapa bisa dijual murah? Apakah itel ini hanya bakar duit supaya bisa ngeramein pasar Indonesia aja? Atau gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komen. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Gila, murah. Terlalu murah banget ini.